Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Terima kasih Mimin ucapkan bagi yang sudah memberikan dukungan via Saweria dan Super Thanks-nya. Semoga Mimin tetap semangat untuk terus update Martial God Asura. Episode 6167, Formasi Besar Menyegel Langit, dan Sekte Penjara Menyerang. Butuh waktu agar niat membunuh mereda, meskipun Chu Feng dan mereka berdua bisa bersantai. Namun hal itu juga memberikan waktu yang cukup bagi mereka yang datang khusus karena adanya perubahan pada loh batu tersebut. Saat Chu Feng dan Xiao Yuer masih menjalani ujian, semakin banyak orang datang ke laut pembunuhan abadi satu demi satu. Mereka berangkat setelah perubahan terjadi di laut pembunuhan abadi, sehingga mereka tiba dengan relatif cepat. Baru setelah tiba saya menyadari bahwa nama Chu Feng dan Xianhai Yuer muncul di loh batu. Awalnya, banyak orang hanya ingin mengajak juniornya untuk ikut bersenang-senang, dan kemudian mereka harus mengambil keputusan apakah mereka ingin juniornya ikut serta dalam uji coba. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah mereka tiba, nama Chu Feng dan Xianhai Yuer akan muncul di loh batu. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Chu Feng, sebagaimana urusannya sekarang hanya diketahui oleh sedikit orang di dunia seni bela diri. Jika ada seseorang di dunia ini, dia bisa mengukir namanya di loh batu laut pembunuhan abadi. Banyak orang merasa itu pasti Chu Feng. Sebaliknya, Xianhai Yuer justru mengejutkan. Bagaimanapun, kehancuran klan ikan Xianhai sudah lama bukan rahasia lagi. Tapi mengapa putri Xianhai Yuer yang sudah dimusnahkan tiba-tiba muncul di sini? Setelah klan ikan Xianhai dimusnahkan, Xianhai Yuer melarikan diri. Atau ada sesuatu yang tersembunyi tentang klan ikan Xianhai? Semakin banyak orang memikirkannya, semakin mereka menantikan jawabannya, mendesah bahwa laut pembunuhan abadi ini telah datang ke tempat yang tepat. Arai dimulai. Namun bersamaan dengan itu, sebuah suara tua dan kuat terdengar. Di pintu masuk laut pembunuhan abadi, 9 petir muncul dari 9 arah pada saat yang sama, dan dalam sekejap, mereka melesat langsung ke langit. Setiap petir memiliki tebal puluhan ribu meter dan memiliki warna yang berbeda-beda, seperti pohon petir besar, batang pohonnya tegak ke atas. Ketika mencapai ketinggian tertentu, ia menyebar kembali menjadi dewa 9 warna. Dalam sekejap mata, guntur ilahi 9 warna menutupi langit dan matahari. Meskipun tidak menghalangi seluruh laut pembunuhan abadi, itu sepenuhnya memblokir pintu masuk. Melihat situasinya, setiap tempat di mana guntur dilepaskan memiliki formasi besar, dan puluhan ribu anggota klan Ouyang Tian berkumpul di setiap formasi. Budidaya mereka adalah tentang pelepasan. Di lapisan terluar berdiri beberapa orang kuat di puncak dewa sejati. Yang lain setidaknya berada di alam dewa sejati, tetapi alam spesifiknya berbeda-beda, dan yang di tengah adalah lelaki tua di alam dewa surgawi. Tidak peduli di alam mana mereka berada, guntur dilepaskan dari tubuh mereka dan diintegrasikan ke dalam manik di bagian atas formasi. Manik itulah yang menembakkan guntur ke langit. Ya Tuhan, apakah ke-9 lelaki tua itu semuanya berada di alam dewa? Ada begitu banyak alam dewa di klan surgawi Ouyang? Reaksi pertama orang-orang adalah ketakutan dan panik. 9 dewa muncul dalam kekuatan yang sama, memiliki kekuatan untuk menyatukan dunia seni bela diri. Namun tak lama kemudian, orang-orang juga mulai berspekulasi tentang niat klan Ouyang Tian. Itu didorong oleh darah. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka berusaha mencegah Chu Feng melarikan diri? Orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran mengira bahwa klan surgawi Ouyang sedang berurusan dengan Chu Feng. Tidak, meskipun formasi itu juga memiliki kekuatan pertahanan secara internal, namun lebih lemah, terutama secara eksternal. Ada juga orang pintar yang cepat menyadari ada yang tidak beres.
Namun secara eksternal, siapa yang Anda waspadai? Mereka tidak memiliki alasan ini. Lagi pula, bahkan jika orang kuat datang, mereka tidak bisa memasuki laut pembunuhan abadi. Adapun klan Ouyang Tian, meskipun mereka telah menutup pintu masuk, mereka juga mengatakan bahwa selama junior yang kuat bisa masuk, premisnya adalah mereka harus mengalahkan orang-orang dari klan Ouyang Tian. Selain itu, mereka memiliki 9 dewa. Siapa yang mereka takuti dengan kekuatan seperti itu? Tiba-tiba, terjadi perubahan dalam kehampaan. Orang-orang melihat ke atas dan melihat api merah yang megah jatuh dari langit dan terus-menerus mengalir ke formasi guntur. Pada saat ini, orang-orang pintar sepertinya memahami mengapa klan surgawi Ouyang mengatur formasi ini. Mereka pasti merasakan musuh yang kuat akan datang, jadi mereka mengerahkan formasi pertahanan ini. Tapi klan surgawi Ouyang adalah ras kuno, jadi musuhnya pasti ras kuno, bukan? Bagaimanapun, dunia luar terlalu jauh. Bahkan bagi praktisi bela diri, sulit untuk melihat akhirnya dengan mata telanjang. Tapi bagaimanapun juga, ada master top yang datang ke sini, seperti master tahap akhir dewa sejati atau naga sejati, yang bisa melihat menembus langit dengan mata telanjang. Mereka yang tidak memiliki cukup kultivasi juga mengeluarkan harta mereka satu demi satu untuk meningkatkan jangkauan visual mereka dan ingin mengetahuinya. Dan sekilas kebenarannya segera menjadi jelas. Di langit berbintang, ada susunan gaya yang sangat megah, dan itu adalah api merah yang dilepaskan oleh susunan gaya. Orang-orang yang memobilisasi formasi kekuatan dibentuk oleh puluhan ribu pembudidaya seni bela diri. Mereka adalah orang-orang dari sekte penjara. Mengapa sekte penjara memiliki dendam terhadap klan Ouyang? Semua orang bingung pada awalnya, tapi ketika mereka memikirkannya dengan serius, wajar jika kekuatan besar seperti itu berlama-lama di reruntuhan kuat yang berada di luar jangkauan mereka, bahkan jika ada gesekan dalam perebutan harta karun. Tapi saat ini, suara Jimo Qianzhou datang dari luar langit. Klan surgawi kuno benar-benar mendominasi. Apakah kamu ingin memonopoli laut pembunuhan abadi ini? Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang menjadi bingung. Awalnya, mereka berpikir bahwa sekte penjara sedang berselisih dengan klan surgawi Ouyang, namun begitu kata-kata ini keluar, terlihat jelas bahwa mereka terlalu memikirkannya. Pada saat ini, Ouyang Mingchang, yang sedang mengaktifkan formasi, juga berbicara kepada kehampaan. Kami, klan Ouyang, selalu bersikap masuk akal. Laut pembunuhan abadi adalah tempat percobaan yang disiapkan untuk junior. Jika ada junior di sekte penjara Anda yang ingin memasuki laut pembunuhan abadi, kami dapat mengizinkan mereka masuk. Tetapi jika sekte penjara Anda ingin memanfaatkan situasi ini dan menikmati keuntungannya, maka klan Ouyang saya tidak akan mengizinkannya. Sebaiknya aku memberitahumu bahwa Chu Feng menyelamatkan nyawa keturunan klan kita selama laut pembunuhan abadi. Kami, klan Ouyang, akan membalas kebaikannya hari ini. Tidak peduli apakah dia bisa menyelesaikan persidangannya atau tidak, kami, klan Ouyang, akan melindunginya dan pergi dengan selamat. Kata-kata Ouyang Mingchang menghilangkan kebingungan dan keingintahuan semua orang. Setelah lama mengerjakannya, ternyata klan Ouyang karena Chu Feng. Ini menjelaskan segalanya. Bagaimanapun, sekte penjara dan Chu Feng memang memiliki perbedaan. Meski kejadian ini terjadi belum lama ini, namun banyak orang yang sudah mengetahuinya. Sungguh nada yang keras. Saya ingin melihat apakah Anda dapat menghentikan sekte penjara saya. Jimo Qianzhou tidak mengatakan tujuan perjalanan ini, tetapi mengerahkan formasi untuk melanjutkan serangan. Di atas kekosongan, api merah menjadi semakin bergejolak, bahkan tertinggal di belakang formasi penyegelan dan menyebar, menutupi kekosongan yang lebih dalam.
Sekalipun mereka berjauhan dan dipisahkan oleh formasi blokade yang besar, orang dapat merasakan betapa mengerikannya formasi sekte penjara yang mematikan. Jika ini terjadi pada mereka, mereka akan terbakar menjadi abu oleh api merah dalam sekejap. Namun sayangnya, di bawah serangan formasi yang begitu menakutkan, guntur 9 warna tidak berputar sama sekali. Para anggota klan Ouyang Tian yang mengaktifkan formasi tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan di wajah mereka. Ini menunjukkan betapa kuatnya formasi pelindung klan surgawi Ouyang. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.